Hari ini membahas Seri Tianya Shentai Kesuksesan yang Berkelanjutan. Saya adalah Gudao Yehua. Apakah kamu pernah mengalami iri atau kecemburuan dari orang lain? Banyak orang memiliki pola pikir yang rumit. Mereka tidak ingin tertinggal, tapi juga tidak ingin terlalu menonjol. Ini berasal dari pola pikir tradisional. Pohon tinggi lebih dulu kena angin, burung yang terbang paling depan, paling dulu ditembak. Tapi pernahkah kamu merenung, mengapa keunggulanmu justru menimbulkan kecemburuan? Mengapa rekan kerja mulai menjegal secara diam-diam? Mengapa teman yang dulunya hangat mulai bersikap sinis dan pasif-agresif? Jika kamu menganggap itu adalah sifat umum manusia, maka mari kita lihat sisi lainnya. Mengapa ada orang yang sama-sama unggul, namun justru dihormati? Tidak ada yang mencibir mereka, justru semua orang mengacungkan jempol. Bahkan ada yang sengaja pamer pun, seperti Wang Xicong, tapi orang tetap menyebutnya suami online, karena rasa iri tergantikan dengan kekaguman. Mengapa bisa begitu? Apakah karena mereka terlalu jauh di atas sehingga tak bisa dibandingkan? Atau karena kamu belum cukup jauh meninggalkan mereka? Jawabannya, karena kamu belum cukup luar biasa. Setidaknya, di mata mereka, kamu belum sampai pada titik yang membuat mereka benar-benar mengakui dan hormat. Saat kamu baru mencapai satu keberhasilan, justru orang-orang yang paling dekat denganmu yang paling mudah merasa iri. Karena mereka merasa tahu siapa kamu sebelumnya. Alih-alih mengagumi keberhasilanmu, mereka akan mencari-cari cerita lama untuk meremehkanmu. Ah, dia cuma beruntung. Dulu juga biasa aja, paling hoki doang. Mereka akan bilang kamu tak pantas untuk posisi sekarang, bahwa karaktermu tidak sesuai dengan pencapaianmu. Jadi, kapan mereka akan berhenti iri? Ketika kamu berulang kali membuktikan diri. Misalnya, kamu unggul bukan hanya di satu bidang, tapi banyak. Mereka juga berhasil dan mulai menyadari ada jurang nyata antara kalian. Sukses satu kali mungkin dianggap hoki, 2 kali masih bisa dianggap kebetulan. Tapi kalau kamu sukses 3, 4 kali, mereka akan kehabisan alasan dan terpaksa mengakui kehebatanmu. Atau kamu terus membuktikan diri di bidang yang mereka anggap kamu tak akan bisa. Dan tiap kali mereka menertawakanmu, kamu membuat mereka makan kata-kata mereka sendiri. Lama-lama mereka akan berhenti meremehkanmu, karena tak ada orang yang suka mengakui dirinya salah terus-menerus. Demi menjaga ego mereka, mereka akan mulai menerima kenyataan, kamu memang hebat, dan kami harus mengakuinya. Mengapa banyak orang benci orang kaya baru? Padahal kamu cuma ingin hidup lebih nyaman. Suka pamer, banyak orang suka. Tapi kalau Wang Xicong pamer, orang bilang dia keren. Kenapa kalau kamu pamer, orang malah sinis dan bilang kamu sombong? Karena mereka tidak merasa kamu pantas berada di level itu. Kamu kaya, tapi belum menunjukkan kelas. Belum memberi mereka cukup waktu untuk menganggap, oh, memang dia layak di sana. Ini bukan soal kamu belanja apa, tapi soal persepsi. Analogi yang bagus, bayangkan harga sebuah koin kripto naik dari $1.000 ke $10.000 dalam 3 bulan. Orang akan bilang, gelembung, overvalued, lalu buru-buru menjual. Tapi jika harga $10.000 itu bertahan setahun, lalu naik jadi $20.000, orang akan mulai berpikir, harga segitu memang wajar. Ini disebut angkueng efek penyesuaian psikologis terhadap level baru. Sama halnya dengan dirimu. Kalau orang masih iri, itu artinya mereka belum terbiasa melihatmu sukses. Mereka belum menerima harga pasar barumu. Apa yang harus kamu lakukan? Jangan mundur, jangan sembunyi, jangan mengecilkan diri. Justru kamu harus semakin menunjukkan kemampuanmu. Buat mereka terbiasa melihatmu di atas. Tunjukkan bahwa kamu memang pantas, dan suksesmu bukan kebetulan.